Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Oke, mari kita bahas sesuatu yang mendalam. Bagaimana kita tahu kalau itu adalah pesan dari semesta? Pertanyaan ini sudah lama menggema di hati umat manusia. Kalau kamu di sini dan mendengarkan ini, mungkin kamu termasuk salah satu yang terpilih. Kamu pasti pernah merasakannya, kan? Perasaan itu, dorongan dari dalam yang bilang ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kamu mungkin pernah berpikir, apakah ini tanda? Apakah ini dari semesta? Atau cuma pikiran saya saja yang mempermainkan saya? Pertama, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya arti menjadi orang yang terpilih? Ini bukan tentang merasa lebih baik dari orang lain, atau merasa istimewa dalam arti yang dipenuhi ego. Ini tentang kesadaran, tentang bangun dan sadar akan lapisan-lapisan terdalam dari keberadaan. Orang-orang yang terpilih biasanya merasakan panggilan, sebuah tujuan hidup yang melampaui hal-hal biasa. Tapi ada satu hal penting, kesadaran itu datang dengan tanggung jawab. Dunia ini berisik, dan tidak setiap bisikan yang kita dengar berasal dari semesta. Jadi, bagaimana kita membedakannya? Bagaimana kita tahu mana yang benar? Mari mulai dari dasar. Intuisi. Kita semua punya itu, perasaan di dalam hati, suara kecil yang berbicara kepada kita ketika kita cukup tenang untuk mendengarnya. Tapi disinilah tantangannya. Intuisi itu seperti otot. Kalau tidak kita gunakan, kalau kita tidak mempercayainya, ia akan melemah. Berapa sering kita meragukan intuisi kita? Berapa sering kita mempertanyakan diri sendiri hanya untuk menyadari belakangan, sebenarnya dari awal aku sudah tahu. Langkah pertama untuk tahu apakah itu pesan dari semesta adalah dengan memperkuat otot intuisi tersebut. Tapi ingat, intuisi saja tidak cukup. Kita hidup di dunia yang penuh gangguan, penuh pengaruh yang kadang bisa menyerupai pesan ilahi. Jadi, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menyaring kebisingan itu? Disinilah hal ini menjadi lebih mendalam. Semesta berbicara dengan bahasa yang melampaui kata-kata. Tidak selalu berupa suara di kepala yang berkata, "Hei, lakukan ini." Pesannya seringkali lebih halus, lebih mendalam, dan sering datang melalui hal-hal seperti kebetulan yang bermakna atau synchronicities. Momen-momen di mana segalanya terasa begitu selaras, terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan belaka. Pernahkah kamu mengalaminya? Saat sesuatu terjadi dan rasanya seperti potongan puzzle yang pas pada tempatnya, dan kamu tahu itu bukan kebetulan. Kuncinya adalah mengenali momen-momen itu, berhenti sejenak, dan bertanya, apa yang coba disampaikan ini? Ketika kamu adalah salah satu yang terpilih, semesta selalu berbicara kepadamu. Tapi ada satu hal penting, tidak selalu itu datang dari semesta. Kadang-kadang, itu berasal dari keinginanmu sendiri, ketakutanmu, atau egomu. Itulah mengapa kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam membedakan pesan yang benar-benar ilahi. Membedakan pesan itu butuh ketelitian, dan yang paling penting, kesabaran. Kesabaran itu kunci, karena begini, semesta tidak pernah tergesa-gesa. Kalau kamu merasa ada desakan, tekanan, atau rasa terburu-buru, itu adalah tanda bahaya pertama. Pesan dari semesta selalu datang dengan rasa damai yang mendalam. Bahkan ketika pesan itu mengarahkanmu ke sesuatu yang sulit, tetap ada aliran ketenangan dan keyakinan di dalamnya. Rasa damai itu seperti jaminan bahwa kamu berada di jalan yang benar, meskipun jalannya menantang. Meskipun jalannya mungkin berat, itu adalah jalan yang benar. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu, kapan terakhir kali kamu merasakan kedamaian itu? Bukan perasaan senang atau gembira, tapi kedamaian di level jiwa, yang dalam, yang rasanya seperti semuanya selaras meskipun pikiranmu mungkin belum sepenuhnya memahaminya. Itulah perasaan yang perlu kamu cari ketika mencoba membedakan apakah sebuah pesan berasal dari semesta. Pesannya mungkin tidak selalu nyaman, tapi selalu membawa kejelasan. Tapi, jangan berhenti di situ.
ada hal lain yang perlu kita gali lebih dalam. Kita perlu membahas tentang tanda-tanda. Sering sekali orang berkata, "Aku sedang menunggu tanda dari semesta." Tapi kenyataannya, tanda-tanda itu ada di mana-mana. Pertanyaannya bukan apakah semesta mengirimkan tanda, tapi apakah kamu benar-benar memperhatikan? Coba luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang hidupmu. Berapa banyak tanda yang mungkin sudah kamu lewatkan karena kamu terlalu sibuk, terlalu teralihkan, atau terlalu tenggelam dalam pikiranmu sendiri sehingga tidak menyadarinya? Semesta tidak selalu mengirim tanda berupa guntur yang menggelegar atau semak yang terbakar. Kadang, itu hanya berupa bisikan lembut dalam angin, dorongan halus di hati, atau percakapan yang menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu. Untuk menangkap tanda-tanda itu, kamu harus benar-benar terjaga, sepenuhnya sadar. Namun, ada hal penting yang perlu diingat. Tidak semua tanda itu ilahi. Disinilah kemampuan untuk membedakan kembali menjadi sangat penting. Sangat mudah untuk terpancing dan menganggap sesuatu yang terasa berarti sebagai pesan dari semesta. Tapi kita harus berhati-hati, karena tidak semua yang terlihat seperti tanda benar-benar berasal darinya. Terkadang, itu hanya hidup yang berjalan seperti biasa. Kuncinya adalah melihat pola. Satu tanda mungkin kebetulan, tetapi ketika pesan yang sama muncul berulang kali, dalam berbagai cara, itu saatnya kamu mulai memperhatikan. Semesta tidak hanya berbicara sekali lalu selesai. Dia akan mengulangi pesannya sampai kamu memahaminya, tapi hanya jika kamu terbuka untuk menerimanya. Bagaimana cara tahu apakah itu pesan dari semesta atau bukan? Lihatlah buahnya. Maksudnya apa? Tuhan pernah berkata, "Dari buahnya kamu akan mengenal mereka." Jika sebuah pesan benar-benar dari semesta, itu akan menghasilkan buah yang baik dalam hidupmu. Kedamaian, kejelasan, kasih, dan pertumbuhan. Tapi jika pesan itu malah membawa kebingungan, ketakutan, atau perpecahan, maka itu bukan dari semesta. Sesederhana itu, tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kadang-kadang, kita begitu menginginkan sesuatu sampai-sampai kita meyakinkan diri bahwa itu adalah tanda, meskipun di dalam hati kita tahu itu bukan. Mari berhenti sejenak. Aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, seberapa sering kamu salah mengira keinginan pribadimu sebagai petunjuk dari semesta? Sulit, bukan? Kita ini manusia, kita punya keinginan, mimpi, harapan, dan ketakutan. Tapi tantangan bagi mereka yang terpilih adalah melepaskan agenda pribadi mereka dan membuka diri pada rencana semesta. Dan percayalah, rencana semesta selalu lebih besar dan lebih baik daripada apapun yang bisa kamu rencanakan sendiri. Namun, untuk mengikutinya, kamu harus bersedia melepaskan kendali. Jadi, sekarang setelah kita membahas cara membedakan apakah sebuah pesan benar-benar dari semesta, apa langkahmu berikutnya? Mari kita bahas lebih dalam tentang seni mendengarkan. Karena kalau kamu termasuk orang yang terpilih, kamu pasti sudah tahu satu hal ini. Dunia ini berisik. Penuh dengan gangguan, penuh dengan kebisingan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Di tengah semua kebisingan itu, suara semesta kadang terasa seperti bisikan kecil. Jadi, bagaimana kita bisa mendengarnya? Bagaimana caranya menyaring kekacauan itu, menyesuaikan frekuensi, dan terhubung dengan suara ilahi? Pertama, kita harus paham satu hal. Mendengarkan semesta itu berbeda dengan mendengarkan percakapan biasa dengan seseorang. Suara semesta itu nggak selalu terdengar jelas. Kadang, itu datang dengan cara yang halus, melalui gelombang perasaan, intuisi, simbol, atau bahkan lewat dunia di sekitar kita. Tapi, ada kabar baik. Kamu bisa melatih diri untuk mendengarkan. Kamu bisa belajar mendengar suara semesta, bahkan di tengah kebisingan dunia. Namun, ada satu syarat penting. Kamu harus bersedia menenangkan pikiranmu dulu. Sekarang, mari kita bahas soal pikiran. Pikiran itu alat yang sangat kuat, tapi sekaligus salah satu penghalang terbesar untuk mendengar suara semesta. Kenapa? Karena pikiran terus-menerus berbicara, selalu berpikir, menganalisis, memprediksi, atau bahkan khawatir. Ketika pikiran terlalu sibuk, itu seperti suara statis yang menutupi sinyal-sinyal halus dari semesta.
Langkah pertama untuk mendengar suara semesta adalah menenangkan pikiranmu. Kedengarannya mudah, tapi praktiknya nggak selalu begitu kan? Tapi inilah kebenarannya. Keheningan itu suci. Dalam keheningan, kamu menciptakan ruang bagi semesta untuk berbicara. Coba bayangkan begini, kamu sedang mencoba mendengar percakapan, tapi ada radio yang menyala keras di latar belakang. Kamu nggak bisa mendengar kata-katanya dengan jelas sampai kamu mematikan radio itu. Nah, pikiranmu itu seperti radio tersebut. Kamu perlu mengecilkan volume pikiranmu, entah itu kekhawatiran, ketakutan, keinginan, atau segala keributan di dalam kepala, agar kamu bisa mendengar suara semesta yang lembut. Lalu, bagaimana caranya menenangkan pikiran di dunia yang terus menuntut perhatianmu? Disinilah meditasi berperan. Sekarang mungkin kamu berpikir, meditasi itu buat biksu, orang bijak, atau mereka yang duduk di puncak gunung. Tapi tunggu dulu, meditasi sebenarnya adalah alat yang bisa digunakan siapa saja, termasuk kamu. Tapi, biar aku kasih tahu sesuatu. Meditasi itu untuk semua orang. Nggak harus duduk bersila dengan posisi lotus atau melantunkan mantra, kecuali kalau itu memang gayamu. Meditasi adalah tentang hadir sepenuhnya, menciptakan ruang di mana kamu bisa benar-benar mendengarkan tanpa gangguan dari pikiranmu sendiri. Dan yang luar biasa, kamu nggak perlu berjam-jam meditasi untuk mendengar semesta. Yang kamu butuhkan hanyalah ruang. Bahkan 5 menit keheningan sudah cukup untuk membuka hati dan mendengar suaranya. Hanya dengan memulai dari hal kecil, kamu bisa mengubah seluruh harimu. Cobalah duduk dalam keheningan, pejamkan mata, dan tarik napas perlahan. Biarkan pikiranmu datang dan pergi, tapi jangan terlalu terikat pada mereka. Jangan kejar, cukup amati saja. Dalam ruang keheningan itu, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Semakin kamu tenang, semakin jelas suara semesta terdengar. Tapi ada hal lain yang perlu dipahami. Mendengarkan itu bukan hanya tentang mendengar, tapi juga tentang menerima. Membuka diri untuk benar-benar menyerap apa yang semesta sampaikan. Kadang kita sebenarnya bisa mendengar pesan dari semesta, tapi kita belum siap untuk menerimanya. Kenapa? Karena menerima membutuhkan keterbukaan, dan seringkali kita nggak seterbuka yang kita kira. Kita punya tembok, punya ekspektasi, dan punya ketakutan. Dan inilah kenyataan yang sulit diterima. Terkadang kita sendiri yang menghalangi pesan dari semesta, karena kita takut dengan apa yang mungkin diminta dari kita. Jadi, biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar siap untuk menerima apa yang semesta ingin sampaikan? Apa yang sebenarnya kamu takutkan untuk dengar? Kalau semesta berbicara padamu sekarang dan memintamu untuk melangkah dengan iman, masuk ke wilayah yang belum kamu kenal, apakah kamu siap atau kamu malah ragu? Apakah kamu akan melawan? Inilah tantangan sebenarnya bagi mereka yang terpilih. Bukan hanya soal mendengar pesannya, tapi juga soal keberanian untuk bertindak. Meskipun itu tidak nyaman, meskipun itu mengguncang semua hal yang selama ini kamu yakini. Pesan semesta nggak selalu mudah diterima. Kadang itu bukan hal yang ingin kita dengar, tapi itu selalu hal yang kita butuhkan. Pesan-pesan itu selalu membimbing kita menuju kebaikan tertinggi yang sudah semesta rencanakan untuk kita. Bahkan ketika jalannya terasa tidak pasti, pertanyaannya adalah, apakah kamu mau mendengarkan, meskipun itu membawa kamu keluar dari zona nyamanmu? Ada satu kunci lain untuk mendengar suara semesta, kerendahan hati. Kadang kita terlalu sibuk dengan hidup kita sendiri, dengan rencana kita sendiri, sampai kita lupa untuk meminta petunjuk. Kita lupa untuk merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku nggak punya semua jawaban, tunjukkan jalanmu padaku. Kerendahan hati membuka hati dan pikiran kita, membuat kita lebih peka terhadap bimbingannya. Itulah langkah penting untuk benar-benar mendengar dan mengikuti kehendak semesta. Inilah yang luar biasa tentang kerendahan hati. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya,
Ketika kita membiarkan ego kita berhenti terikat pada bagaimana seharusnya semuanya berjalan, kita membuka diri pada bimbingan ilahi dengan cara yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Tapi ini pertanyaan yang mendalam untukmu. Seberapa sering kamu benar-benar meminta petunjuk? Bukan hanya dalam momen besar, tapi juga dalam keputusan kecil sehari-hari. Seberapa sering kamu berhenti sejenak dan bertanya, "Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Karena kita hidup di dunia yang mengagungkan kemandirian, seolah-olah kita harus tahu dan bisa melakukan segalanya sendiri. Tapi faktanya, kita selalu membutuhkan bimbingan semesta, bahkan untuk langkah-langkah kecil sekalipun. Dunia sering memberitahu kita bahwa kita harus bisa menyelesaikan segalanya sendiri. Tapi inilah kebenarannya, kamu tidak diciptakan untuk menghadapi semuanya sendirian. Mereka yang terpilih memahami hal ini. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukan berasal dari kemauan keras atau kecerdasan mereka sendiri, melainkan dari hubungan mereka dengan sesuatu yang lebih besar, yang ilahi. Ketika kamu terhubung dengan itu, ketika kamu benar-benar mendengarkan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka hati untuk menerima petunjuk itu. Itulah kunci sebenarnya dari perjalanan ini. Bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang bersedia untuk dipimpin. Mari kita bahas lebih dalam. Bagaimana kamu tahu kalau kamu benar-benar mendengar suara semesta? Sederhana, melalui konfirmasi. Semesta tidak hanya berbicara sekali lalu meninggalkanmu tanpa petunjuk. Jika pesan itu benar-benar dari semesta, pesan itu akan dikonfirmasi. Kamu akan mulai memperhatikan bahwa pesan yang sama muncul dalam berbagai cara. Melalui percakapan dengan seorang teman, buku yang tiba-tiba kamu baca, atau lagu yang tidak sengaja diputar di radio. Semesta memiliki cara untuk mengulang pesan itu sampai kamu benar-benar memahaminya. Dan ini yang penting, suara semesta selalu konsisten. Suaranya tidak berubah-ubah seperti angin. Jika kamu merasa mendapatkan pesan yang saling bertentangan, itu tanda bahwa itu bukan dari semesta. Bimbingan semesta selalu mengarah pada cinta, damai, dan pertumbuhan. Dan ya, kadang pertumbuhan itu terasa tidak nyaman, tapi selalu membawa kamu lebih dekat pada tujuan tertinggimu. Tapi bimbingan semesta tidak pernah merusak. Jadi, inilah tantangannya. Apakah kamu bersedia mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Menenangkan semua kebisingan dan menerima pesan itu, meskipun pesan itu mengguncang dirimu sampai ke inti? Inilah yang membedakan mereka yang terpilih dari yang lain. Bukan karena mereka punya kekuatan atau kemampuan khusus, tapi karena mereka mau mendengarkan, mau percaya, dan berani bertindak atas apa yang mereka dengar, meskipun itu sulit. Itu adalah keberanian sejati untuk berjalan sesuai dengan rencana ilahi, bahkan ketika jalannya tidak mudah. Oke, kita sudah bicara tentang mendengarkan, tentang menyesuaikan diri untuk mendengar suara semesta di tengah kebisingan, dan pentingnya membuka diri untuk menerima pesan itu. Tapi sekarang kita akan masuk lebih dalam, karena inilah kenyataannya. Mendengar pesan itu baru setengah dari perjalanan. Tantangan sesungguhnya dimulai ketika kamu sudah mendengar pesannya, tapi itu tidak masuk akal. Ketika pesan itu menguji dirimu, meminta kamu melangkah ke wilayah yang belum kamu kenal, atau memanggilmu ke jalan yang tampak mustahil. Disinilah iman berperan. Iman sering menjadi kata yang banyak digunakan, tapi mari kita benar-benar memahami apa artinya. Iman bukan sekadar percaya ketika semuanya jelas dan mudah. Iman adalah keberanian untuk melangkah, meskipun kamu tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Percaya bahwa semesta akan memimpinmu, bahkan di jalan yang tampak tidak mungkin. Iman itu bukan sekadar percaya pada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tetapi tentang mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Dan ada perbedaan besar antara percaya dan mempercayai. Kamu mungkin percaya bahwa semesta punya rencana untuk hidupmu, tapi apakah kamu benar-benar mempercayai rencana itu? Bahkan ketika segalanya di sekitarmu terasa hancur, apakah kamu tetap percaya ketika jalannya tidak jelas, ketika tidak ada tanda-tanda, tidak ada konfirmasi, atau bukti nyata bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar? Disinilah banyak orang yang terpilih merasa kesulitan. Kamu sudah mendengar panggilan itu, kamu sudah merasakan dorongan dari dalam,
Tapi ketika semuanya terasa gelap, apakah kamu masih berani melangkah? Itulah ujian iman yang sesungguhnya. Tapi kemudian, rasa takut mulai muncul. Keraguan mulai berbisik di telingamu. Bagaimana kalau ini bukan dari semesta? Bagaimana kalau aku salah langkah? Bagaimana kalau aku melangkah dengan iman, tapi semuanya justru hancur? Inilah momen-momen yang benar-benar menguji imanmu di tingkat terdalam. Karena iman tidak dibutuhkan saat semuanya berjalan lancar. Iman dibutuhkan ketika tidak ada yang masuk akal, ketika jalan di depan gelap, dan satu-satunya yang kamu miliki adalah suara kecil di dalam hatimu yang dengan lembut berkata, "Teruslah melangkah." Jadi, pertanyaan yang mendalam untukmu, apa yang akan kamu lakukan dalam momen seperti ini? Apakah kamu akan membiarkan ketakutan dan keraguan menghentikanmu? Atau kamu akan mempercayai suara itu dan tetap berjalan meskipun jalannya tidak terlihat jelas? Keputusan itu, itulah yang menentukan perjalanan imanmu. Ketika petunjuk dari semesta bertentangan dengan logikamu, coba renungkan itu sejenak. Akan ada saat-saat, bahkan seringkali, ketika pesan yang kamu terima dari semesta tidak masuk akal secara logika. Pesan itu mungkin tidak sesuai dengan rencanamu, waktumu, atau ekspektasimu. Bahkan, itu mungkin terasa sepenuhnya tidak rasional. Tapi disinilah kekuatan iman yang sejati muncul. Iman melampaui logika. Iman beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Dan jika kamu adalah salah satu yang terpilih, kamu harus belajar untuk mempercayai frekuensi itu, bahkan ketika pikiranmu berteriak keras memintamu untuk mundur. Izinkan aku membagikan sesuatu kepadamu. Dalam perjalanan ini, logikamu mungkin tidak selalu bisa memahami rencana semesta, tetapi imanmu bisa menuntunmu ke arah yang benar. Kepercayaan itulah yang akan membawamu melewati keraguan dan ketakutan. Jalan semesta jarang sekali menjadi jalan yang paling mudah, tapi itu selalu jalan yang benar. Itu adalah jalan yang membawa kita pada kebaikan tertinggi, pertumbuhan terbesar, dan kepuasan terdalam. Tapi seringkali, pada awalnya, jalan itu tampak seperti jalan yang salah. Tampak seperti jalan memutar, bahkan terlihat seperti jalan buntu. Inilah momen di mana banyak orang menyerah. Mereka mendengar pesan itu, melangkah maju dengan iman, tapi ketika tantangan muncul atau jalan menjadi tidak jelas, mereka berhenti. Padahal, jalan semesta seringkali menguji kesabaran dan keberanian kita sebelum menunjukkan keindahan dan tujuannya yang sesungguhnya. Jadi, ketika jalan terasa sulit atau tidak masuk akal, itulah saatnya untuk tetap percaya, karena di balik semua itu, ada rencana yang lebih besar yang sedang bekerja untuk kebaikanmu. Begitu semuanya tidak berjalan sesuai rencana, banyak orang mundur. Mereka berpikir, "Aku pasti salah dengar, ini pasti bukan rencana semesta untukku." Tapi inilah kenyataannya, rencana semesta jarang sekali terlihat seperti yang kita harapkan. Bahkan, seringkali justru terlihat kebalikan dari apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena semesta melihat gambaran besar, sementara kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari teka-teki itu. Apa yang tampak seperti kegagalan atau jalan buntu bagi kita, sebenarnya bisa menjadi langkah penting dalam rencana yang lebih besar. Jadi, alih-alih meragukan, percayalah bahwa setiap langkah, meskipun sulit atau tidak masuk akal, adalah bagian dari proses menuju tujuan yang telah semesta siapkan untukmu. Semesta melihat keseluruhan mahakarya, sementara kita hanya melihat bagian kecilnya. Dan kadang, untuk sampai ke tempat yang semesta tuju untuk kita harus melewati padang gurun lebih dulu. Kita harus berjalan di tengah padang pasir, menghadapi tantangan, rintangan, dan ketidakpastian. Disinilah iman diuji dan juga dikuatkan. Jadi, bagaimana kamu bisa tetap mempercayai petunjuk semesta ketika semuanya tidak masuk akal? Dengan melepaskan kebutuhan untuk selalu mengerti. Kamu belajar menerima misteri. Kamu berhenti mencoba memahami segalanya dan mulai percaya bahwa semesta sudah mempersiapkan segalanya untukmu. Inilah kebenaran yang luar biasa. Semesta tidak membutuhkan pemahamanmu untuk bekerja dalam hidupmu. Dia hanya membutuhkan kepercayaanmu. Dia membutuhkan kesediaanmu untuk berkata, "Aku nggak tahu bagaimana semua ini akan berjalan, tapi aku percaya padamu."
Itu adalah langkah awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Tapi aku percaya semua itu akan terjadi. Itulah yang disebut iman. Tapi mari kita jujur sebentar. Mempercayai semesta saat semuanya terasa tidak pasti itu sulit, rasanya tidak nyaman, dan bertentangan dengan apa yang selama ini kita pelajari. Kita terbiasa ingin mengendalikan segalanya, ingin kepastian, dan ingin punya rencana. Tapi inilah paradoks iman. Kamu justru mendapatkan kendali saat kamu melepaskan kendali dan menemukan kepastian di tengah ketidakpastian. Karena ketika kamu percaya kepada semesta, kamu sedang percaya bahwa ada rencana, meskipun kamu belum bisa melihatnya sekarang. Kamu percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang terasa seperti kesalahan, sebenarnya sedang membawamu tepat ke tempat yang harus kamu tuju. Sekarang, mari kita bahas bagian paling penting dari perjalanan ini. Tindakan. Iman tanpa tindakan itu mati. Kamu tidak bisa hanya duduk diam menunggu semesta muncul dengan cara yang ajaib. Kamu harus bergerak, kamu harus mengambil langkah pertama, bahkan ketika kamu tidak tahu kemana jalan itu akan membawamu. Inilah inti dari iman, melangkah ke dalam ketidakpastian, percaya bahwa jalan akan muncul di bawah kakimu. Dan inilah hal luar biasanya. Ketika kamu mengambil langkah pertama itu, langkah berikutnya akan menjadi lebih jelas. Kamu tidak perlu melihat seluruh tangga, cukup lihat langkah berikutnya saja. Tapi, ada pertanyaan mendalam untukmu. Langkah apa yang saat ini kamu takut untuk ambil? Karena kita semua punya itu. Selalu ada sesuatu yang semesta panggil untuk kita lakukan, sesuatu yang menakutkan, yang menantang kita. Mungkin itu meninggalkan pekerjaan yang sudah tidak lagi memberikan makna. Mungkin itu memulai hubungan baru atau mengakhiri yang lama. Mungkin itu mengejar mimpi yang terasa mustahil. Apapun itu, rasa takut yang kamu rasakan adalah sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa kamu berada di ambang pertumbuhan. Bahwa kamu sedang dipanggil untuk melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Dan inilah yang penting. Rasa takut dan iman bisa berjalan beriringan. Kehadiran rasa takut bukan berarti tidak ada iman. Sebenarnya, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan kemauan untuk terus melangkah meskipun takut. Jadi, kalau kamu menunggu rasa takut itu hilang sebelum bertindak, kamu akan menunggu selamanya. Mereka yang dipilih oleh semesta memahami hal ini. Mereka merasakan takut, tetapi tidak membiarkannya menghentikan langkah mereka. Mereka tetap maju karena mereka percaya semesta bersama mereka, membimbing mereka bahkan di tengah rasa takut itu. Tapi, mari kita realistis. Akan ada momen-momen keraguan. Akan ada saat-saat di mana kamu mempertanyakan segalanya, di mana kamu bertanya-tanya apakah kamu telah membuat kesalahan, atau salah mendengar petunjuk semesta. Dan di saat-saat seperti itu, kamu harus ingat ini. Keraguan adalah bagian dari proses. Itu bukan tanda bahwa kamu berada di jalan yang salah, melainkan tanda bahwa kamu manusia. Bahkan pemimpin spiritual terbesar dan makhluk yang paling tercerahkan sekalipun pernah menghadapi keraguan. Di suatu titik dalam perjalanan, ini bukan tentang menghilangkan keraguan, melainkan tentang terus melangkah maju dengan iman meskipun keraguan itu ada. Jadi, bagaimana caranya tetap bertahan ketika keraguan terasa begitu kuat? Kamu berpegang pada kebenaran. Ingat kembali saat-saat di mana semesta hadir untukmu di masa lalu. Lihat kembali momen-momen ketika kamu percaya, dan segalanya berakhir dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pegang erat kenangan itu seperti tali penyelamat, dengan keyakinan bahwa jika semesta pernah menolongmu sebelumnya, dia pasti akan menolongmu lagi. Namun, ada lapisan lain yang perlu kamu pahami. Iman ini bukanlah sesuatu yang pasif. Ini bukan tentang duduk diam dan menunggu segalanya terjadi begitu saja. Ini tentang berpartisipasi dalam proses terungkapnya takdirmu. Ini tentang bekerja sama dengan semesta. Ya, semesta memiliki rencana untuk hidupmu, tetapi kamu punya peran penting dalam rencana itu. Kamu harus hadir, kamu harus bertindak, kamu harus berani mengambil risiko. Dan ketika kamu melakukannya, ketika kamu melangkah maju dengan iman, saat itulah keajaiban terjadi. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk bagian ini.
Seperti apa hidupmu jika kamu sepenuhnya percaya pada rencana semesta untukmu? Jika kamu berhenti mencoba mengendalikan segalanya? Jika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengetahui semua jawabannya? Apa yang akan berubah? Apa yang akan kamu lakukan dengan cara yang berbeda? Inilah jalan iman. Inilah jalan para orang terpilih. Oke, kita sampai pada bagian terakhir, di mana semuanya akan saling terhubung. Waktu ilahi. Sebagai orang yang dipilih, kita sering merasa tidak sabar. Kita mendengar panggilan itu, merasakan dorongan itu, melangkah dengan iman, dan berharap semuanya terjadi seketika. Tapi inilah kebenarannya. Waktu semesta bukanlah waktu kita, dan itu adalah salah satu pelajaran tersulit dalam perjalanan spiritual ini. Kita hidup di dunia yang serba instan, di mana segalanya bisa kita dapatkan dengan cepat. Kita ingin semuanya sekarang, kesuksesan, cinta, kejelasan, atau kesembuhan. Tapi semesta bekerja dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Dan terkadang, apa yang terasa seperti penundaan sebenarnya adalah berkah yang tersamar. Coba aku tanya, seberapa sering kamu merasa frustrasi dengan penundaan dalam hidupmu, hanya untuk menyadari di kemudian hari bahwa penundaan itu sebenarnya melindungimu atau mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Pikirkan lagi, ada hikmah dalam menunggu, ada pertumbuhan dalam jeda. Karena inilah yang sering kita lupakan. Tujuan dari perjalanan ini bukan hanya untuk mencapai destinasi. Perjalanan itu sendiri adalah tempat kita dibentuk, dimurnikan, dan dipersiapkan untuk apa yang akan datang. Semesta tahu kapan kamu benar-benar siap untuk naik ke level berikutnya. Dan terkadang, kesiapan itu bukan hanya tentang keadaan eksternal, tetapi juga tentang keadaan internalmu, hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. Kamu mungkin merasa sudah siap untuk terobosan itu, untuk berkat itu, tapi semesta melihat gambaran yang lebih besar. Dia melihat bagian dari dirimu yang masih perlu disembuhkan, yang masih perlu bertumbuh. Dan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, dia memintamu untuk menunggu. Namun, menunggu itu sulit, bukan? Rasanya tidak nyaman, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan di ruang menunggu itu, keraguan mulai merayap masuk. Kita mulai bertanya-tanya apakah kita sudah dilupakan, apakah kita telah melewatkan kesempatan, atau apakah kita telah merusak rencana semesta untuk hidup kita. Namun, inilah kebenarannya. Rencana semesta untukmu tidak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghancurkannya, kecuali berhenti mempercayai prosesnya. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan kesabaran ketika rasanya tidak ada yang terjadi? Dengan mengubah cara pandangmu. Kamu mulai melihat periode menunggu itu bukan sebagai waktu yang terbuang, tetapi sebagai waktu yang suci. Inilah waktu di mana semesta bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan tertinggimu. Inilah waktu ketika kamu dipersiapkan untuk apa yang akan datang. Dan terkadang, persiapan itu sama pentingnya dengan berkat itu sendiri. Karena jika kamu menerima berkat sebelum siap, kamu tidak akan bisa menghargainya sepenuhnya atau mempertahankannya. Mari kita bicara tentang waktu ilahi sejenak. Pernahkah kamu menyadari bagaimana ketika sesuatu akhirnya terwujud, itu terjadi dengan cara yang membuatmu sadar bahwa hal itu tidak mungkin terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Segalanya berhubungan dengan sempurna, dengan cara yang tidak bisa kamu atur sendiri. Itulah waktu ilahi. Itu adalah momen ketika rencana semesta bertemu dengan kesiapanmu. Ketika pintu-pintu terbuka dan kamu menyadari bahwa menunggu itu bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah perlindungan. Itu adalah persiapan. Tapi inilah yang perlu kamu pahami. Waktu ilahi membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan seringkali berarti menyerahkan jadwalmu, agendamu, dan harapan-harapanmu. Itu berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap langkah perjalanan dan mempercayai bahwa semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk segala sesuatu terungkap. Dan ini memang sulit, terutama ketika kita sangat terlibat secara emosional dengan hasilnya. Kita ingin tahu kapan, bagaimana, dan di mana segalanya akan terjadi. Namun semesta tidak bekerja menurut jadwal kita.
Dia bekerja menurut jadwalnya sendiri dan waktunya selalu sempurna. Jadi, apa yang harus kamu lakukan selama menunggu? Kamu tetap terbuka, tetap siap, dan terus melakukan pekerjaan batin untuk tumbuh, untuk sembuh, untuk mempersiapkan dirimu dengan apa yang akan datang. Kamu tidak duduk diam, tetapi juga tidak memaksakan sesuatu terjadi sebelum waktunya. Ada keseimbangan antara tindakan dan penyerahan diri, antara bergerak maju dan membiarkan semesta membimbing langkah-langkahmu. Dan keseimbangan inilah tempat keajaiban terjadi. Namun, mari kita jujur sejenak. Menunggu bisa membangkitkan semua ketakutanmu. Itu bisa memunculkan perasaan ketidakcukupan, perasaan tidak cukup baik, merasa tidak layak mendapatkan berkat yang sedang kamu tunggu. Dan disinilah kamu harus melakukan pekerjaan batin yang mendalam. Karena terkadang, penundaan bukan tentang semesta menahan berkat, tetapi tentang kamu yang menahan dirimu sendiri. Itu tentang bagian dari dirimu yang masih perlu percaya bahwa kamu pantas menerima berkat tersebut. Itu tentang menyembuhkan luka-luka yang memberitahu dirimu bahwa kamu tidak layak. Dan sampai kamu menghadapi bagian-bagian dirimu itu, berkat tersebut akan tetap terasa jauh, bukan karena semesta menahannya, tetapi karena kamu belum berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Izinkan aku bertanya, bagian mana dari dirimu yang masih kamu sembuhkan? Karena bagian-bagian itu sangat penting untuk memahami penundaan ini. Semesta tidak hanya mempersiapkan jalan untukmu, dia juga mempersiapkanmu untuk jalan itu. Dan persiapan itu seringkali tidak nyaman. Itu membutuhkan kesabaran, refleksi diri, dan kemauan untuk tumbuh. Tapi inilah hal yang indah. Ketika akhirnya kamu menerima berkat itu, ketika waktu yang tepat tiba, kamu akan menyadari bahwa semua penantian, semua penundaan, semua rasa frustrasi itu adalah bagian dari proses. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang membentukmu menjadi pribadi yang dapat sepenuhnya menerima dan menghargai apa yang akan datang pada akhirnya. Waktu ilahi adalah tentang melepaskan. Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, kebutuhan untuk melarikan diri, kebutuhan untuk mengetahui semua jawabannya sekarang juga. Ini tentang menyerahkan diri pada aliran kehidupan, mempercayai bahwa semesta sedang mengatur segalanya dengan sempurna, dan meyakini bahwa ketika waktunya tiba, segalanya akan terletak pada tempatnya dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, orang terpilih, saat kamu berjalan di jalan ini, ingatlah ini, menunggu tidak pernah sia-sia. Disinilah pekerjaan sejati terjadi, disinilah iman diuji, disinilah kepercayaan dibangun, dan disinilah kamu dipersiapkan untuk berkat-berkat yang sudah menuju padamu. Tetap sabar, tetap terbuka, dan percayalah bahwa waktu semesta selalu sempurna, dan itu, teman, adalah perjalanan orang-orang terpilih. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi ini adalah jalan yang suci, jalan yang penuh dengan mendengarkan, mempercayai, bertindak, dan yang terpenting, mempercayai bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya kamu berada, dan bahwa segalanya sedang terungkap dalam kesempurnaan ilahi. Untuk menerima cinta yang sejati. Tindakan pengampunan ini bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Ini membebaskan Anda dari kebencian dan membuka hati Anda untuk menerima cinta yang sesungguhnya Anda layak terima. Ketika Anda memaafkan, Anda menghapus tembok-tembok yang mengelilingi hati Anda, yang dibangun seiring waktu. Tembok-tembok ini mungkin dibuat sebagai mekanisme perlindungan untuk melindungi Anda dari luka di masa depan, tetapi mereka juga menghalangi cinta yang sebenarnya Anda cari. Dengan memaafkan, Anda melepaskan penghalang-penghalang ini dan memungkinkan hati Anda untuk melunak, mempersiapkan diri untuk menerima cinta yang penuh dan sehat. Anda akan merasakan ikatan yang dalam, melampaui kata-kata dan tindakan.
Itu adalah koneksi yang tak terucapkan, yang datang dari jiwa ke jiwa. Cinta sejati bukan hanya tentang apa yang dikatakan atau dilakukan, tetapi tentang pemahaman dan kebersamaan yang tercipta di dalam hati, yang tidak membutuhkan kata-kata untuk diungkapkan. Ketika Anda bertemu dengan pasangan sejati Anda akan merasakan kedalaman koneksi ini, seolah-olah jiwa Anda sudah lama mengenalnya. Cinta ini akan menyentuh inti terdalam diri Anda, membuka Anda untuk menerima kebaikan, kelembutan, dan kedamaian yang sejati. Untuk merasakannya, penting untuk melepaskan masa lalu, memaafkan, dan memberi izin pada diri Anda untuk terbuka. Anda akan menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang isyarat atau kata-kata, tetapi tentang pemahaman yang tenang, ikatan yang tak terucapkan, dan perasaan bahwa Anda benar-benar dilihat dan dimengerti dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Hubungan ini melampaui daya tarik fisik atau kesamaan minat. Ini adalah ikatan di tingkat jiwa yang bergema dalam-dalam di hati Anda berdua. Anda akan merasakannya dalam cara hati Anda selaras, dalam cara Anda dapat berkomunikasi tanpa kata-kata, dan dalam cara energi Anda saling melengkapi dengan sempurna. Inilah bentuk koneksi yang sejati. Cinta sejati adalah sesuatu yang dirasakan dengan setiap serat dalam jiwa Anda, meninggalkan kekaguman mendalam akan kedalaman dan kemurniannya. Cinta ini melampaui emosi sesaat atau pengalaman sementara. Ia merupakan sebuah hubungan spiritual yang mendalam, yang melampaui logika dan melampaui semua ekspektasi. Ini adalah cinta yang bersifat abadi, tak tergoyahkan, dan kekal. Ikatan seperti ini tidak mudah dijelaskan, tetapi ketika Anda merasakannya, Anda akan mengerti bahwa cinta ini memang telah ditakdirkan. Kedalaman cinta ilahi melampaui apapun yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Cinta sejati adalah cinta yang menyembuhkan, mengangkat, dan mengubah Anda. Bersama cinta sejati, Anda akan merasakan kedamaian dan kepuasan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Bersama-sama, Anda akan menapaki perjalanan hidup sebagai satu kesatuan, dipersatukan oleh ikatan yang seolah telah ditulis di bintang-bintang. Perjalanan menuju cinta sejati tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat kepada cinta yang telah ditakdirkan untuk Anda. Dalam perjalanan ini, Anda mungkin menghadapi rintangan, kemunduran, dan saat-saat penuh keraguan. Namun, setiap pengalaman tersebut membantu Anda tumbuh dan mempersiapkan diri untuk cinta ilahi yang sedang menuju ke arah Anda. Perjalanan ini sama pentingnya dengan tujuannya. Jalan yang Anda lalui dipenuhi dengan pelajaran, pertumbuhan, dan transformasi. Meskipun jalannya mungkin tidak selalu mulus, perjalanan ini sangat penting untuk membentuk diri Anda menjadi seseorang yang mampu sepenuhnya menghargai dan menerima cinta tersebut. Cinta yang akan segera memasuki hidup Anda, bahkan dalam momen-momen sulit, sedang mempersiapkan Anda untuk cinta yang akan menyembuhkan, memperkuat, dan menginspirasi Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah langkah menuju orang yang memang ditakdirkan untuk Anda. Mempercayai perjalanan ini berarti memahami bahwa segala sesuatu, baik yang indah maupun yang sulit, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk Anda. Terkadang, jalan yang Anda tempuh mungkin tampak tidak jelas, tetapi yakinlah bahwa setiap pengalaman sedang membimbing Anda menuju cinta ilahi yang akan mengubah hidup Anda. Alam semesta sedang membimbing Anda dengan kebijaksanaan yang tak terbatas, mempersiapkan Anda untuk cinta yang akan memenuhi keinginan terdalam hati Anda. Cinta sejati Anda sedang menunggu di akhir perjalanan ini, dan setiap langkah yang Anda ambil, bahkan yang sulit sekalipun, adalah bagian dari persiapan ilahi Anda. Percayalah pada proses ini dan yakinlah bahwa cinta akan menemukan Anda pada waktu yang tepat.
Ketika alam semesta mulai menyelaraskan hidup Anda dengan cinta ilahi, Anda akan mulai melihat tanda-tanda dan sinkronisitas yang memberitahu bahwa cinta sejati Anda semakin dekat. Momen-momen magis ini bukanlah kebetulan, melainkan pesan ilahi yang dikirimkan untuk membimbing Anda menuju pasangan yang telah ditakdirkan. Perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan tanda-tanda halus di sekitar Anda, karena itulah cara alam semesta mempersiapkan Anda untuk cinta yang akan segera hadir dalam hidup Anda. Anda mungkin mulai menyadari pola berulang, angka-angka tertentu, atau kebetulan bermakna yang muncul tepat di saat Anda paling membutuhkannya. Tanda-tanda ini adalah konfirmasi bahwa jalan Anda selaras dengan takdir Anda bersama pasangan jiwa. Alam semesta sedang berbicara kepada Anda melalui sinkronisitas, memberikan petunjuk bahwa Anda berada di jalur yang benar menuju cinta sejati yang telah ditakdirkan untuk Anda. Alam semesta memberitahu Anda bahwa waktu untuk bersatunya cinta ilahi Anda semakin dekat. Sinkronisitas seringkali muncul saat Anda paling tidak menduganya. Hal ini bisa berupa pertemuan yang tak terduga, sebuah lagu yang terasa sangat menyentuh hati, atau pesan yang terasa seperti ilham ilahi. Momen-momen ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar untuk mewujudkan persatuan yang telah ditakdirkan. Perhatikan dengan hati yang terbuka, karena setiap tanda membawa makna dan tujuan. Semua itu adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar yang sedang terungkap. Percayalah bahwa alam semesta sedang membimbing Anda, dan ketahuilah bahwa tanda-tanda tersebut adalah dorongan halus yang membawa Anda semakin dekat dengan cinta yang telah menanti Anda. Ketika Anda mulai menyadari adanya sinkronisitas, anggaplah itu sebagai tanda penguat bahwa cinta sejati Anda sedang mendekat. Tanda-tanda ini adalah cara alam semesta untuk mengingatkan Anda bahwa cinta itu nyata dan akan datang pada waktu yang telah ditentukan, bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar. Sambutlah momen-momen magis ini dengan penuh syukur dan percayalah bahwa semuanya adalah bagian dari orkestra ilahi dalam kisah cinta Anda. Sebelum cinta sejati dapat hadir dalam hidup Anda, penting untuk menumbuhkan cinta yang mendalam kepada diri sendiri. Mencintai diri Anda sepenuhnya dan dengan tulus adalah fondasi untuk menarik cinta yang selaras dengan potensi tertinggi Anda. Dengan mencintai diri sendiri, Anda membuka pintu bagi cinta yang sejati dan penuh makna untuk memasuki hidup Anda. Cinta diri yang sejati bukanlah tentang kesombongan atau narsisme, melainkan tentang memahami nilai diri Anda, menerima diri Anda tanpa syarat, dan menyadari bahwa Anda pantas mendapatkan cinta terbaik yang ditawarkan. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda meningkatkan getaran positif dalam diri Anda dan membuka diri untuk menerima cinta yang selalu Anda impikan. Cinta diri berarti merawat tubuh, pikiran, dan jiwa Anda, serta menghormati batasan-batasan pribadi Anda dan merayakan keunikan diri Anda. Dengan mencintai diri sendiri, Anda memberi izin kepada diri Anda untuk hidup penuh dengan cinta yang layak Anda terima. Ketika Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda secara alami akan menarik pasangan yang seiring dengan energi Anda, seseorang yang mengenali nilai diri Anda dan menambah kebaikan dalam hidup Anda. Cinta sejati Anda akan mencerminkan cinta yang Anda miliki untuk diri sendiri. Jika Anda memperlakukan diri Anda dengan kebaikan, rasa hormat, dan kasih sayang, Anda akan menarik cinta yang penuh dengan hal yang sama. Cinta diri Anda akan menjadi cermin bagi cinta yang Anda terima dari orang lain. Pasangan ilahi Anda akan melakukan hal yang sama. Anda harus terlebih dahulu menunjukkan kepada diri sendiri cinta dan perhatian yang ingin Anda terima sebagai balasan. Praktik ini memungkinkan Anda untuk terbuka, rentan,
dan siap menerima cinta yang dalam dan transformatif yang akan segera menemui Anda. Cinta diri adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan seiring Anda bekerja untuk memperbaiki diri, Anda sedang mempersiapkan diri untuk cinta yang akan datang. Setiap langkah yang Anda ambil dalam mencintai diri sendiri adalah bagian dari persiapan untuk menyambut cinta yang sejati dan penuh makna dalam hidup Anda. Cinta sejati memiliki kekuatan penyembuhan yang melampaui apapun yang pernah Anda alami sebelumnya. Ia dapat menyembuhkan luka masa lalu, memperbaiki hati yang patah, dan mengubah diri Anda dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ketika Anda bertemu dengan pasangan ilahi Anda akan merasakan pelukan lembut cinta yang menghibur jiwa Anda dan membantu Anda melepaskan rasa sakit dari masa lalu. Cinta memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka lama, membawa kedamaian dan pembaruan. Ketika Anda mencintai diri sendiri terlebih dahulu, Anda menciptakan ruang bagi seseorang untuk mencintai Anda dengan cara yang sama indah dan mendalam. Cinta sejati adalah penyembuh yang penuh keajaiban, membawa kelegaan dan transformasi dalam hidup Anda. Dan cinta ini tidak terkecuali. Cinta sejati Anda akan menciptakan ruang yang aman bagi Anda untuk melepaskan beban emosional yang telah Anda bawa. Entah itu luka masa kecil, hubungan masa lalu, atau masalah yang belum terselesaikan. Cinta akan membantu Anda melepaskannya, mendorong Anda untuk sembuh dan tumbuh, memungkinkan Anda untuk melangkah ke dalam potensi penuh Anda sebagai individu dan sebagai pasangan. Cinta ini bersifat transformatif dan akan memberdayakan Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Cinta memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, memperkuat, dan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih penuh, baik dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Cinta sejati Anda bukan hanya seseorang yang membuat Anda bahagia, tetapi juga seseorang yang membantu Anda mengubah perspektif Anda, melihat diri Anda dan dunia di sekitar Anda dengan cara yang berbeda. Ketika Anda dicintai dengan dalam dan tanpa syarat, Anda mulai percaya pada nilai diri Anda sendiri. Kepercayaan diri yang baru ini akan membawa Anda untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, keyakinan yang lebih teguh, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Cinta sejati tidak hanya memperkaya hati Anda, tetapi juga memberi Anda kekuatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda dengan penuh rasa percaya diri dan semangat hidup. Mereka adalah katalisator bagi penyembuhan dan pertumbuhan pribadi Anda. Ketika cinta sejati memasuki hidup Anda, itu akan menjadi pengalaman yang mengubah hidup. Cinta ini akan menyembuhkan luka lama, menginspirasi impian baru, dan membantu Anda berkembang dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Cinta ini bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang transformasi, penyembuhan, dan menjadi pribadi yang selalu Anda takdirkan untuk menjadi. Ini adalah perjalanan yang membawa Anda menuju versi terbaik dari diri Anda, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terbuka untuk cinta yang sejati. Cinta sejati bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang perjalanan itu sendiri. Ketika Anda bertemu dengan pasangan ilahi Anda akan memulai petualangan luar biasa bersama, yang dipenuhi dengan kegembiraan, pertumbuhan, dan pengalaman bersama. Cinta tidak selalu dapat diprediksi, namun itulah bagian dari keindahannya. Bersama, Anda akan melewati liku-liku kehidupan, saling mendukung dalam setiap tantangan, dan merayakan setiap kemenangan. Hidup bersama cinta sejati Anda akan menjadi petualangan yang tiada henti, penuh dengan momen-momen berharga yang memperkuat hubungan dan memperkaya jiwa Anda. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang merangkul perjalanan dengan segala suka dan dukanya. Anda akan tumbuh bersama, tertawa bersama,
dan belajar bersama melalui setiap pengalaman. Melalui itu semua, Anda akan membangun ikatan yang tak tergoyahkan dan abadi. Cinta yang Anda bagikan akan menjadi fondasi bagi hidup yang penuh dengan kebahagiaan, tujuan, dan kepuasan. Setiap hari yang dihabiskan bersama cinta sejati, Anda akan menjadi bab baru dalam kisah bersama yang Anda ciptakan. Anda akan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan setiap momen akan terasa seperti hadiah yang indah. Bersama, Anda akan menghadapi setiap tantangan dengan penuh kekuatan dan cinta. Terima kasih telah bergabung di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan jiwa-jiwa terpilih saling terhubung. Ingatlah, alam semesta selalu memiliki cara untuk mengarahkan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya alam semesta selalu menyinari jalan Anda